Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Faslun fi khiyaril majlis wa syarti wa khiyaril aibi. Nah, salah. Faslun fi khiyarai. Faslun fi khiyarai, khiyaraini tasniah. Pasal tentang dua khiyar, khiyar majlis dan khiyar syarat, dan tambah khiyar aib. Khiyarai majlis wa syarti, pasal tentang dua khiyar yaitu majlis dan syarat, dan tambah khiyar aib. Yathbutu khiyaru majlis, tetap hukum khiyar majlis fi kulli bai'in, pada setiap jual beli, hatta fi ribawi, kendati pun pada jual beli ribawi. Nah, coba berikan uraian. Safirullah, apa itu jual beli ribawi? Antum boleh bicara 3 menit tentang ribawi. Tafadhal. Tafadhal mashkuran. Coba ngomong tentang ribawi 3 menit. Ismail, 3 menit bicara tentang ribawi. Yang antum ingat tentang ribawi, baik ribawi. Abu Bakar. Baik ribawi. Tiga menit saja. Ribawi itu kalau menukar barang yang sama barangnya, tapi tidak sama banyak. Sama barangnya tapi nggak sama banyak. Tukar menukar kayu dengan kayu. Barangnya ada dua. Barangnya ada dua. Itu makanan pokok dan uang. Makanan pokok. Kalau garam, siapa yang jadi makanan pokok garam? Dalam hadis itu asnaf ribawi disebutkan 6. Siapa yang makan makanan pokoknya garam? Kesimpulan dari 6 kebutuhan dalam kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok. BBM. BBM termasuk ribawi. Kebutuhan pokok. Nah, rancu. Asnaf ribawi ada 6. Gandum, syair, zabib, tamar, emas perak, garam.
Ada satu yang kelebihan saya sebutkan, apakah itu? Zabib nggak masuk dalam hadis. Tamar, syair, bur, tamar, emas, perak, garam. Itu namanya asnaf ribawi. Sejenis jenis yang disebutkan dalam hadis. Tapi secara hukum, ulama Syafi'iyah mengambil dua ilah di satu. Disebutlah ilat riba. Ilat riba menurut mazhab Imam Syafi'i ada dua. Satu makanan dan tambah pokok. Satu makanan, yang kedua emas perak. Hari ini kita kembangkan mata uang. Maka makanan itu sesuatu yang dimasukkan ke mulut dengan tujuan apapun, itu namanya makanan. Apakah tujuannya perobatan, ataukah tujuannya mengenyangkan, atau tujuannya snack cuci mulut, atau tujuannya hidangan pembuka, asal masuk dalam makanan, masuk mulut, namanya ta'mu. Maka di dalam jual beli yang melibatkan salah satu dari dua unsur itu, makanan atau mata uang, kalau dijual sama jenisnya, maka tiga syaratnya: tunai, serah terima dalam majelis, kemudian sama banyak. Apabila jenisnya berbeda, beras sama jagung, cukup syaratnya dua: tunai, serah terima dalam majelis. Itu yang disebut dengan bai' ribawi. Nah, dalam bai' ribawi itu pun ada khiyar majelis. Khiyar syarat nggak bisa. Kalau khiyar syarat berarti jual belinya nggak tunai, nggak bisa serah terima dalam majelis karena ada khiyar syarat. Tapi kalau khiyar majelis itu semuanya ada. Apa maksudnya khiyar majelis? Kalaupun itu bai' ribawi, selagi dua orang, penjual dan pembeli, masih duduk belum berpisah di tempat di mana dia melakukan akad, maka salah satu mereka atau kedua-duanya punya hak menggagalkan jual beli tersebut. Itu namanya khiyar majelis. Nah, kita melakukan akad di sini, transaksi. Maka selagi belum ada yang keluar, bisa dibatalkan. Oke, jual beli tadi saya batalkan. Kok begitu? Kok sedang naik, rugi saya jual sekarang. Nah, karena nilainya sedang naik, jadi dipantau di layar dia, turun naik barang. Nah, kata Ismail, barang yang saya beli tadi saya batalkan. Kenapa? Saya kebeli terlalu mahal. Kata Abu Bakar, jual beli saya batalkan. Kenapa? Ternyata saya sudah punya di rumah. Kata Yusuf, saya batalkan. Kenapa? Sudah saya pakai kayak nggak senang hati. Sudah terbeli kadang kayak menyesal. Ada barang begitu. Kalau udah dibeli nyesal gitu. Oh, saya beli ini. Kenapa warna ini saya ambil ya? Jelek ternyata. Nah, waktu di situ bagus. Karena di atas pakai terpal orange. Jadi warnanya terpengaruh. Karena dia beli dalam los, ruangan tertutup, jadi pakai lampu cahaya hijau, cahaya kuning, jadi bagus warnanya. Sampai di luar tengah matahari pudar ternyata. Kita gagalkan. Itu disebut khiyar majelis. Hak, apa itu khiyar? Hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli. Kalau khiyar majelis maknanya hak untuk membatalkan dan melanjutkan jual beli selagi ada dalam majelis akad. Kalau khiyar syarat, hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli dengan syarat yang diajukan. Kalau khiyar aib, hak untuk melanjutkan dan membatalkan jual beli karena cacat yang dijumpai. Jadi khiyar itu sendiri adalah hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi atau akad. Itu namanya khiyar. Apabila kita pahami setiap kalimat dengan makna yang benar,
tidak ada hukum fikih itu yang sulit. Nah, tapi apabila tidak dikuasai maka dia mengambang. Nah, dalam mengambang itulah dikatakan sulit. Khair. Begitu juga ada khiyar majlis pada akad salam. Akad salam. Oke, coba Yusuf bicara 3 menit tentang akad salam. Saya semua yang dibahas tadi udah dibahas sebelumnya. Akad salam itu adalah jual beli yang disifati dalam tanggungan atau dalam yang ditentukan ataupun dalam tanggungan. Kita baru setengah menit. Ihsan bicara 2,5 menit. Sambung 2,5 menit saja. Enggak perlu 2,5 jam, 2,5 menit. Nah, nggak bisa bicara. Bagaimana mau menjelaskan hukum nggak bisa bicara tentang akad salam? Bagaimana mau menuntaskan muamalah di tengah masyarakat kalau nggak mengenal asas hukum dalam kitab? Jadi setelah antum kuasai hukum dalam kitab, maka akan ada hukum pengembangan namanya. Apa itu pengembangan? Penyesuaian hukum yang terjadi hari ini dengan poin hukum yang kita tahu dalam akad, dalam kitab. Allah, jual beli salam. Cara ngomong tuh pertama definisi. Itu yang poin pertama. Disuruh ngomong maka bicara dulu definisi. Salam adalah, nah, tadi awal saya juga bicara tentang berbicara tentang definisi, yaitu jual beli yang melibatkan dua ilah, makanan sama emas perak. Yang salam apa? Salam adalah jual beli atau membeli sesuatu dengan cara menyebutkan sifat-sifatnya tanpa menunjuk barangnya. Itu namanya jual beli salam. Jual beli itu terjadi bukan pada real, bukan pada benda, tapi terjadi dalam tanggung jawab. Jadi kita beli kepada orang tersebut bukan karena dia punya benda, tapi karena dia punya tanggung jawab untuk mencarikannya. Jual beli salam itu boleh tunai, boleh tempo. Di dalam jual beli salam melibatkan beberapa hal. Penjual di sana disebut dengan muslim ilaih, pembeli disebut dengan muslim, barang dijual disebut dengan muslim fih. Kemudian nilai atau harga disebut dengan ra'sul mal. Kemudian antum berbicara satu persatu dari syarat-syaratnya. Ra'sul mal syaratnya harus ditentukan. Kemudian ra'sul mal itu syaratnya harus diserahkan dalam majelis akad. Ra'sul mal itu boleh berupa benda, boleh berupa manfaat. Nah, kemudian muslim sama muslim ilaih itu syaratnya juga sama dengan syarat penjual dan pembeli. Nah, balik, berakal, rasyid. Kemudian yang perlu tambahan adalah muslim fih. Syaratnya adalah barang tersebut bisa ditemukan di waktu penyerahan. Jangan sampai salam kurma basah di musim dingin. Jangan sampai salamnya pada benda-benda yang sulit untuk didapatkan.
Nah, sulit untuk dapatkan. Apa contohnya? Sesalam kepadamu kucing jantan belang 3. Nggak bisa. Izzatul wujud. Nggak bisa, salam itu nggak sah hukumnya. Kenapa? Sulit untuk ditemukan. Kucing jantan belang 3. Kalau kucing betina belang 3 banyak, tapi kucing jantan belang 3 sulit. Nah, atau kuda belang 3. Nah, belangnya itu full. Kaki depan ke kepala hitam, kaki depan ke bagian perut putih, kemudian perut ke belakang coklat misalnya. Itu membuat izzatul wujud, nggak boleh. Nah, seperti kemarin salam pada telur, size-nya sama beratnya harus sama. Itu nggak boleh, izzatul wujud. Itu tentang akad salam. Di situ juga ada khiyar majelis. Selagi muslim sama muslim ilaih masih duduk dalam akad salam, dalam majlis salam, si muslim ilaih bisa gagalkan. Ini uang kamu. Oh, nggak ada waktu saya nyari ini. Sulit barang itu sekarang. Oh, saya sibuk hari itu. Saya nggak bisa cariin. Maaf, saya batalkan. Boleh. Kalau masih dalam majlis. Tapi kalau sudah di luar majlis nggak boleh. Nggak boleh dibatal-batalkan. Ya, ada akdun lazim, akad yang mesti dijalankan. Wa kaza fi hibatin zati sawab. Begitu juga boleh khiyar majlis pada hibah yang punya imbalan. Jangan artikan pahala. Nah, pahala itu urusan Allah, bukan bab muamalah. Ini imbalan, hibah yang ada imbalannya menurut pendapat mu'tamad. Sekarang coba dipahami. Paham nggak antum dengan kalimat hibah yang punya imbalan? Bagaimana bentuk kejadiannya? Coba astagfirullah. Nah, hibah pakai imbalan. Tapi sudah. Dipikir. Nah, hibah ada imbalan. Ismail. Seorang yang menghibahkan tokonya, dihibahkan tokonya, masya Allah, dermawan sekali orangnya. Terus saya hibahkan toko ini ada nanti saya dibikin masalah sini, nanti diminta imbalan. saya hibahkan toko ini sama, coba antum contohkan, antum punya toko, antum hibahkan sama Safirullah, coba contohnya, lalu minta imbalan. Saya hibahkan ini, jadi kalau sudah bisa sini, PD penting juga. Kalau sudah diungkapin kayak benar aja, diungkapin dulu sampai tuntas. Ini belum selesai dah. Salah kayak nggak jadi. Ya sampaikan aja lo, urusan benar salah urusan belakangan. PD. Nah, masya Allah. Ringkas bahasanya, kasihkan ke saya cincin kamu itu. Nah, nanti kamu saya kasih peci. Nah, kasihkan cincin ke saya kasih kamu peci. Itu namanya hibah pakai imbalan. Sharing sama kawan. Nah, minta saya seketek lah. Nanti kamu saksi roti. Nah, bagi 2 lah satenya. Terpaksa kita bagi 2 juga. Itu kan hibah pakai imbalan. Maknanya antum telah jual bakso setengah dengan mie ayam setengah. Maknanya antum telah jual cincin dengan peci. Oke. Tidak ada masalah. Tukaran. Dia pakai cincin itu oleh kawan. Lihat-lihat dia tadi. Lihat pecinya. Mahal cincin saya. Gak jadi deh, gak jadi peci antum.
Masa cincin semahal itu cuma peci gitu? Dibatalkan, boleh nggak? Boleh selagi dalam majelis, itu namanya khiyar majelis, hibah ala sawab, menurut pendapat yang kuat. Kenapa menurut pendapat yang kuat bisa khiyar majelis pada hibah? Karena hibah yang pakai imbalan itu maknanya jual beli. Titik. Wa kharaja fi kulli bai'in, keluar dengan kata-kata fi kulli bai'in. Di mana kata-kata itu? Baru di atas, wa yasbutu khiyaru majlis fi kulli bai'in. Nah, dengan kata-kata fi kulli bai'in terkecualilah ghairul bai'i, selain jual beli. Selain jual beli. Mana contohnya selain jual beli? Ibro. Nah, apa ibro itu Abu Bakar? Membebasin hutang. Nah, enggak usah kamu bayar hutang, dasar maafin. Nah, sudah saya ikhlaskan. Itu nama ibro. Nah, sedang duduk-duduk bicara deh. Oh, enggak jadi deh. Nah, begitu perangainya sudah dibebasin hutang, enggak terima kasih. Enggak jadi deh saya bebasin. Boleh? Boleh enggak? Enggak boleh. Boleh dong, kan kita masih belum berpisah. Enggak boleh. Kenapa? Hak menggagalkan itu hanya berlaku di mana? Fi kulli bai'in. Di ibro enggak boleh. Kalau bilang bebas hutang sudah. Dibilang enggak jadi, enggak jadi. Oke, Ismail, hutang antum enggak usah bayar. Nah, udah selesai. Lepas itu kita duduk. Enggak jadi saya bebasin separuh aja ya, separuh bayar ya. Enggak ada cerita separuh-separuh lagi. Kalau kamu tadi udah bilang enggak bayar, sampai ke akhirat pun enggak perlu dibayar. Kemudian hibah tanpa sawab, hibah tanpa imbalan. Nah, ambillah, kita bagi-bagi dia Quran satu-satu. Nah, bagi-baginya baju kaos satu-satu. Nah, lepas itu dia berkampanye. Setelah kampanye enggak terpilih dia, diminta baju kaosnya lagi. Enggak bisa. Atau sedang dikumpulkan, dibagi amplop. Setelah bagi amplop, nah, sebelum kita berpisah, saya mau tahu pendapat kalian bagaimana. Allah itu punya tangan enggak ya? Enggak punya tangan. Tapi Al-Quran katakan ya Allah fawqa aydihim, tangan Allah atas tangan mereka. Itu perlu ditakwil. Oh, ternyata kan ahli takwil ya. Kembalikan amplop saya. Saya kira kita sama-sama Wahabi tadi. Oh enggak, kami enggak Wahabi, kami ahli sunnah. Bisa dikembalikan amplopnya? Nah, tapi sebagusnya untuk kembalikan. Suka makan harta Wahabi. Tapi segi hukum fikih enggak perlu. B3 sirkah. Naam, sirkah kongsi. Juga enggak ada khiyar majlis. Kalau kongsi sudah disepakati, enggak ada khiyar majlis. Bagi tiga qiraat. Nah, ini poin yang akan kita bahas nanti ke depan, ke belakang tuh. Qiraat itu apa? Maka saya nggak tanya antum karena belum dibahas. Jadi kalau udah dibahas, ditanya tuh kan wajar. Kalau belum dibahas ditanya tuh kan nggak wajar. Nah, jadi qiraat itu adalah berdua laba. Maksud berdua laba, ada pemodal, ada pekerja. Kemudian rahan, gadai. Kemudian hiwalah, pengalihan hutang. Kemudian kitabah, akad pemerdekaan budak. Kata majikan, kalau kamu dapat uang 200 juta dalam masa 6 bulan, 3 kali cicilan, kamu merdeka. Nah, saya terima, kata budak itu. Saya terima kitabahnya. Saya bisa cari uang, bahkan sebulan bisa saya lunasi. Nah, kaget majikannya. Nggak jadi deh, kamu kayak kitabah. Tidak boleh. Kalau sudah terlontarkan, tidak bisa ditarik lagi, walaupun dalam majelis. Kenapa? Karena bukan jual beli. Kemudian ijarah, sewa menyewa.
Sewa menyewa tidak boleh digagalkan. Kalau udah sewa 10 tahun sampai 10 tahun, nggak ada bahasa digagalkan. 10 tahun jadi setahun nggak bisa. Nggak ada di sana khiyar. Walaupun dalam majelis belum berpisah lagi, belum berpisah, sudah ada kesepakatan dan belum berpisah, di situ pun nggak boleh digagalkan. Apalagi sudah berpisah. Itu hukum. Walaupun pada zimmah. Sewa ngutang. Sewa ngutang belum lunas lagi, digagalkan, nggak boleh juga. Atau dikadarkan dengan masa. Sewa yang dikadarkan dengan masa, itu juga nggak boleh. Fala khiyara fi jami'i dzalik, maka tidak ada istilah khiyar, tidak ada hak menggagalkan dan melanjutkan dalam seluruh akad di atas. Tidak ada khiyar. Kita sudah sewa kedai tersebut selama 5 tahun kita sewa. Tapi tahun pertama nggak ada jual beli, tahun kedua nggak ada jual beli, malah rugi. Kemudian di ujung tahun kita katakan, Pak, saya berhentilah nyewa kedai bapak. Sial kedai. 2 tahun saya dagang nggak ada satupun pembeli. Kayaknya ada hantu di pintunya. Tolong kembalikan masa sewa, uang sewa saya 3 tahun. 2 tahun saya bayar, ambillah. 3 tahun tolong kembalikan. Saya berhenti nyewa, boleh? 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 Tidak boleh, kan dibilang wala khiyara, tidak boleh. Maka dalam hukum mereka juga nggak boleh. Hukum duniawi. Maka kalau pedagang nyewa kedai dan dia nggak dagang lagi, dia akan cari siapa? Orang melanjutkan. Kamu mau lanjutkan kedai ini? Saya mau pindah. Kamu lanjutkan. Masa sewa ada 3 tahun lagi. Tolong kamu bayar. 2 tahun aja kamu bayar. 1 tahun kamu gratis. Begitu dia oleh orang lain. Kasih tahu sama si pemilik. Ada masalah? Tidak ada masalah. Barang yang kita sewa boleh kita sewakan. Barang yang kita sewa boleh kita pinjamkan. Itu hak kita untuk selagi pemakaiannya sesuai dengan kesepakatan sewa. Kalau tadi sewanya untuk kedai, kemudian dipindah alih tangan menjadi untuk pabrik, itu nggak boleh. Karena akan menyebabkan kerusakan bangunan atau cepatnya hancur material bangunan. Li'annaha la tusamma bai'an. Alasannya jelas, karena itu tidak disebut jual beli. Titik. Wa saqata khiyaru man ikhtara luzuma. Gugur hak khiyar. Gugur hak untuk menggagalkan jual beli seseorang yang ia memilih lazimnya, artinya jual beli. Orang yang memilih lazimnya artinya jual beli. Baik orang itu dari si penjual atau si pembeli. Apa makna memilih lazim jual beli? Ka'ayakula, seperti bahwa berkata kedua-duanya, si penjual dan si pembeli, ikhtarna luzumah, kami berdua memilih lazimnya jual beli. Kami berdua, harga Rp50.000. Lalu pembeli katakan, saya beli, harga Rp50.000. Kita sepakat ya, jual belinya lazim. Kita sepakat jual belinya lazim. Artinya lazim itu tidak boleh ganggu gugat lagi, tidak boleh dibatalkan lagi. Lazim itu maknanya
mesti, lengket. Nah, tidak bisa terpisahkan, itu mana lazim. Seperti bayangan melazimi seseorang. Ada bayangan pernah tinggal? Izin sebentar. Bayangan saya tinggal di belakang. Nggak ada, dia lazama, mulazama. Antum berapa tahun mulazama dengan syekh itu? Oh, 26 tahun saya mulazama. Artinya selalu. Jadi jual belinya nggak batal, itu mana lazim. Nah, ketika dua orang itu mengatakan kami memilih lazimnya jual beli, maka kalaupun mereka duduk berdua berjam-jam menikmati jual belinya dengan kopinya, dan tehnya, dan snacknya, ngobrol, bincang-bincang, terpikir di benak penjual nih, mau saya batalkanlah, mau saya belilah, mau saya gagalkan. Tidak ada istilah gagal lagi. Kenapa? Khiyar majelisnya sudah batal dengan mengatakan ikhtarna luzumah, kami memilih lazimnya jual beli, atau anjaznahu. Nah, ajaznahu, kami lanjutkan akannya jual beli. Fayaskutu khiyaruhuma, maka gugurlah hak khiyar majelis keduanya, si pembeli dan si penjual, atau dari salah satu keduanya. Dari salah satu keduanya, penjual dan pembeli, ka'an yakula, seperti bahwa berkata ia salah seorang, ikhtartu luzumah, aku memilih lazimnya jual beli. Fayaskutu khiyaruhu, maka gugurlah khiyarnya orang yang milih. Gugurlah khiyarnya orang memilih dan kekal khiyar orang lain. Kekal khiyar yang lain, artinya yang enggak memilih. Nah, si A dan si B melakukan transaksi jual beli. Kata si A, kalau saya dan nekat beli, apapun enggak akan saya gagalkan. Yang si B diam aja deh. Nah, diam. Kemudian orang itu belum berpisah, masih duduk di tempat di mana terjadinya akad. Maka si A nggak boleh lagi menggagalkan. Kenapa? Karena dia sudah memilih lazim. Si B yang tadi diam saja sebagai penjual, dia masih punya hak. Kenapa? Karena dia tidak ungkapkan kata-kata aku pilih lazimnya jual beli. Walau mustarian, walaupun ada ia itu sebagai pembeli. Nah, walaupun itu pembeli, si A si penjual memilih lazimnya jual beli. Si B si pembeli, dia tidak ngomong, diam saja. Walaupun dia si B itu sebagai pembeli yang tidak melazimkan jual beli, dia masih punya khiyar. Nah, kenapa dikasih goyah walau mustarian? Karena kalau di segi adat yang menginginkan terjadinya transaksi atau penyebab awal itu siapa? Penjual atau pembeli? Penyebab awal terjadinya transaksi penjual atau pembeli? Pembeli. Bukan penjual, pembeli. Penjual dia duduk aja di kedainya. Kita yang mampir di kedai itu. Kita yang nanya-nanya barangnya. Kita yang nawar harganya. Setelah disepakati harga dan barang, si penjual katakan, saya milih lazimnya jual beli. Si pembeli ini diam aja deh. Nah, sebelum berpisah dia katakan, mana uang saya? Ini barang, saya nggak jadi beli. Nah, dia pun berhak untuk itu. Padahal dia menjadi penyebab segala-galanya tadi. Marah yang punya kedai. Yang datang ke sini siapa? Yang nawar siapa? Yang kesepakatan harga siapa? Sudah terjadi transaksi, kenapa kamu gagalkan? Kan semestinya si penjual yang marah. Walaupun demikian secara hukum akal, kalau dia belum katakan lazim jual beli, tetap dia punya hak untuk melanjutkan atau menggagalkan jual beli.
itu maka dikasih walau mustarian, walaupun dia si pembeli sekalipun yang tidak memilih lazim, dia masih punya hak khiyar. Nah, jadi gugur khiyar majlis kenapa? Yang membatalkan khiyar majlis satu, nah itu kan sudah dibaca, memilih lazimnya jual beli. Yang kedua, saqata khiyaru kulli minhuma bi firqati badanin minhuma, gugur khiyar majlis masing-masing dari keduanya, penjual dan pembeli, dengan sebab berpisah badan dari keduanya, penjual dan pembeli. Si penjual pergi, si pembeli pun pergi, atau terpisah badan dari salah satu keduanya. Terpisah badan dari salah satu keduanya, si penjualnya yang pergi, si pembeli tetap di majelis. Atau si pembelinya yang keluar dari toko, si penjualnya tetap di dalam majelis, yaitu di kedai. Maka tidak ada lagi khiyar majelis setelahnya. Kenapa? Bi firqati badanin, karena badannya sudah terpisah. Walaupun ada ia seseorang itu lupa, walaupun ada ia seseorang itu tidak tahu. Nah, berpisah badan dari mana? Dari majelis akad. Dia sudah terpisah badannya dari majelis akad. Nah, urfan, menurut penilaian uruf. Nah, kenapa mesti ada penilaian uruf? Karena dalam hal itu tetap akan terjadi kesalahpahaman. Oke, misalnya saya penjual. Nah, saya penjual. Kemudian ini depan toko. Nih, semua ruangan ini depan toko. Kemudian terjadi transaksi dengan salah seorang pelanggan. Kemudian saya pergi ke belakang ngambil pena untuk bikin nota. Nah, ternyata di kamar tinggal pulpen. Apakah pergi saya ke belakang tadi itu sudah dianggap berpisah badan atau belum? Hah? Udah belum? Ah, itu kan ikhtilaf namanya itu. Udah belum? Udah belum? Sudah. Sudah ama belum? Maka kemana mau diserahkan untuk memastikan itu? Urfan, uruf yang mutusin. Nah, uruf yang memutusin. Kenapa urufnya beda-beda? Karena tidak dipahami ada bahasa tadi. Berpisah badan dari mana? Majelis akad. Majelis akad mana? Ya ini. Ini kan majelis akad. Ketika pergi ke majelis, ke kamar yang lain, berarti dia sudah berpisah dari majelis akad, walaupun dalam ruangan yang sama. Jadi sudah. Oh, misalnya mallnya besar, seperti di PA itu. Nah, ini kedai itu kedai. Kedainya kan nyambung. Nah, sekarang terjadi transaksi di sini satu laptop. Nah, terjadi transaksi. Kemudian dia pindah bergeser ke kedai sebelah, beli aksesoris dia beli sebelahnya. Tadi beli handphone di sebelahnya. Dia transaksi dengan kedai laptop di sini, tetangganya itu dia beli handphone, dia pergi ke situ. Masih punya hak nggak membatalkan ke sini? Hah? Padahal jaraknya cuma 1 meter untuk melihat kedai di situ, cuma nggak ada pembatas. Pembatas kadang-kadang iklan aja. Ini ada kedai sebelah nih. Jadi dia bergeser ke etalase sebelah, dan itu ada kedai orang sebelah. Apakah bergesernya 5 langkah ke situ dianggap berpisah atau belum? Dianggap bisa atau belum? Nah, oke.
kita putuskan. Fama ya'udduna sufirqatan, maka apa saja yang menganggap akannya oleh manusia itu berpisah. Kalau orang menganggap itu sudah berpisah, yalzamu bihil aqdu, lazim dengannya oleh akad. Wa mala, dan sesuatu yang tidak dianggap berpisah, pala, maka tidak lazimlah akad. Tanya sama orang nih, saya bergeser ke toko sebelah 5 langkah, apakah saya dianggap sudah meninggalkan majelis ini atau belum? Padahal mata saya masih ke situ, masih nampak, nggak ada terhalang sama sekali. Nah, perhitungannya adalah al-uruf. Uruf. Nah, dianggap berpisah atau belum? Kita nilai tentang uruf. Nah, cek lo. Bisa belum? Dah belum? Dah belum? Dah belum? Sudah belum? Ah, udah. Satu cuma mengatakan belum. Sudah berarti. Berarti dia tidak boleh lagi menggagalkan laptopnya. Nah, itu maksudnya. Jadi nggak mesti jarak, tapi penilaian orang. Kalau jual belinya di lapangan misalnya, nah, jual beli di lapangan, pedagang satu orang situ ada lapangan, kita berjarak sama dia 10 langkah, ada berpisah atau belum? Belum. Kenapa di kedai ini 5 langkah sudah? Itu namanya perhitungan uruf. Fa in kana fi darin saghiratin fa firqatu ayyakhruja ahduhuma minha, maka jika adalah kedua-duanya di rumah yang kecil, maka jika adalah kedua-duanya di rumah yang kecil, ini musannaf berusaha menyampaikan ke kita bagaimana penilaian uruf itu. Nah, dikasihlah contoh-contoh. Maka jika adalah keduanya, si penjual dan si pembeli, fidarin saghiratin, di rumah yang kecil, di kedai yang kecil, fa firqatu, maka perpisahan, bi ay yakhruja ahaduhuma minha, dengan bahwa keluar salah satu keduanya darinya rumah yang kecil. Nah, sudah keluar dia di kedai itu dianggap berpisah. Au fi kabiratin, atau dalam ruangan yang besar. Fa bi ayyan takila ahduma ila baitin min buyutiha, maka dengan cara berpindah salah satu keduanya, penjual dan pembeli, ke salah satu kamar dari kamar-kamarnya rumah. Jadi kalau rumah yang besar pindah ke kamar yang satunya, itu sudah dianggap berpisah. Tapi kalau rumah itu cuma satu kamar saja, satu ruangan, maka dianggap berpisah kalau sudah keluar dari rumah itu. Au fi sahra'in, fi sahra'a, atau di lapangan. Bagaimana caranya di lapangan? Au sukin, atau di pasar. Caranya dianggap berpisah, fabi ayyuwalliya ahaduhuma dhahrahu, dengan bahwa memalingkan salah satu keduanya akan punggungnya. Nah, itu dianggap berpisah itu. Wa yamsi qalilan, dan dia jalan dikit. Nah, maka di lapangan tadi 10 langkah udah bisa atau belum? Nah, udah bisa atau belum? Tergantung. Kalau dia mundur enggak? Nah, tapi kalau dia berbalik badan, iya. Nah, sudah selesai dia beli, dia balikkan badannya, dia jalan. Tapi kalau dia mundur, nah, dia mundur belakang, mungkin yang menjualnya itu adalah raja dia misalnya, dia jalan mundur dulu, maka tidak dianggap berpisah. Karena dianggap berpisah itu dia berpaling. Wa in saminal khitaba, walaupun dia masih dengar pembicaraan, walaupun dia masih bisa dengar pembicaraan, belum tentu jauh, tapi dengan dia berbalik badan jalan dikit, sedang jalan itu masih kedengaran suara si penjual, sudah dianggap berpisah. Titik. Dua saja yang menyebabkan batalnya khiyar majelis. Satu, ikhtiar luzum. Yang kedua, firqati al-badan atau firqati badanin.
Nah, kalau sekiranya penjual dan pembeli setelah melakukan transaksi, lalu kedua-duanya menaiki mobil yang sama, kemudian turun di waktu yang sama, berjalan bersama-sama, duduk di dalam meja yang sama, memesan pesanan yang sama, dengan minum yang sama, bicara seharian sampai sore, itu dianggap berpisah atau belum? Apakah sore hari masih bisa digagalkan jual beli? Dari tadi belum berpisah deh. Bahkan ketika dia masuk WC, dalam WC itu masih bisa bersama dia. Kenapa? WC-nya cuma senggi dada, bisa ngobrol. Nah, mana transaksi kita tadi itu? Alhamdulillah dah bagus. Nah, di atas bicara, di bawah bicara. Sah nggak? Masih punya khiyar majlis atau tidak? Karena dari tadi belum berpisah berdua itu. Berdua-duaan kemana-mana. Nah, menurut pendapat yang kuat masih punya khiyar majlis karena tidak berpisah. Lihat bahasanya, Paya baqa khiyarul majlisi malam yatafarraqa. Maka kekallah khiyar majlis selama tidak berpisah kedua-duanya, walau tola maksuhuma, walaupun lama diam kedua-duanya, fi mahallin, pada satu tempat, wa in balagha sinin, walaupun sampai bertahun-tahun, au tamasyaya manazil, atau berjalan kedua-duanya ke tempat-tempat lain. Belum, nggak gugur khiyar majlisnya. Kenapa? Di si penjual, si pembeli melakukan transaksi di akad yang sama, kemudian dia tinggal di tempat itu bertahun-tahun belum berpisah-pisah. Mana caranya itu? Ashabul Kahfi lah berarti. Nah, Ashabul Kahfi sebelum tertidur di gua, dia transaksi sama kawannya. Saya beli jam tangan kamu ya, saya jual. Pas itu tertidur ya 300 tahun. Kemudian bangun, saya batalkan jual beli saya. Nah, itu contoh yang paling masuk akal. Khiyar majlis Ashabul Kahfi. Nah, ada di gua sama 300 tahun enggak berpisah. Maka waktu bangun tidur, dia bisa gagalkan jual belinya. Kenapa? Jam tangannya sudah rusak. Nah, saya manazil, berjalan kedua-duanya ke beberapa tempat, tapi saya saling berjalan kedua-duanya ke beberapa tempat. Itu ghoyah namanya. Ghoyah itu bukan berarti terjadi. Itu sampai batasannya begitu. Selagi belum berpisah, yang penting jangan berpisah, walaupun masanya panjang, tetap ada khiyar majlis. Wala yaskutu bimauti ahadihima, tidak gugur ia khiyar majlis dengan meninggal salah satu keduanya, penjual dan pembeli. Nah, tidak batal ia khiyar majlis dengan mati salah satu keduanya. Ketika akad itu deal, kemudian mereka dihidangkan kopi. Setelah minum kopi, salah satunya mati. Nah, minum kopi Mirna. Nah, apakah yang meninggal itu gugur khiyar majlisnya? Tidak gugur. Kemana perginya? Kan dia mati, bagaimana menggagalkan? Fayantakilul khiyaru lil waris. Maka berpindahlah hak khiyar kepada waris. Waris yang mana? Muta'ahil, yang ahli. Apa maksud yang ahli? Yang pantas, yang dianggap pantas oleh syariat melakukan jual beli, yaitu balik, berakal, rasyid. Titik. Wa hulifa,
dan disuruh bersumpah. Nafi firqatin, orang yang menafikan berpisah. Atau nafi faskhi, maaf, disuruh bersumpah orang yang menafikan faskhi qabliha, pasah sebelumnya berpisah. Yang menafikan, jadi faskhi itu atau kepada firqatin. Wa hullifa, disuruh bersumpah nafi firqatin, orang yang menafikan berpisah. Au faskhin qablaha, atau menafikan fasah sebelumnya berpisah, ay qablal firqah. Bi anjaa, bagaimana kejadiannya? Bi anjaa, dengan bahwa datang kedua-duanya. Siapa? Penjual dan pembeli. Ma'an, bersamaan. Datangnya kemana? Datangnya kemana? Hah? Oke, belum tahu datang kemana. Coba kita baca satu langkah lagi. Wadda'a ahaduhuma firqatan, dan mendakwahkan oleh salah satu keduanya penjual dan pembeli firqatan, sudah berpisah katanya. Wa ankara hal akharu, dan mengingkari akannya berpisah oleh yang lain. Mengingkari akannya berpisah oleh yang lain. Kenapa yang lain ini mengatakan tidak ada berpisah? Diingkari dia, liyafsakha, supaya dia bisa mempasah jual beli. Kemana datangnya? Ke hakim. Jadi ketika si penjual dan si pembeli datang ke dalam majelis hakim, datang secara berdua-duaan, artinya secara serentak, kemudian didudukkan dalam majelis hakim. Hakim tanya, apa problemmu? Kata salah satu, kami Pak sudah melakukan transaksi jual beli. Nah, tapi sejak kami transaksi jual beli, kami belum berpisah berdua, masih bersama-sama dari tadi. Artinya kami punya hak untuk menggagalkan dan melanjutkan jual beli karena kami belum berpisah. Yang satunya bilang, sudah Pak, sudah, kami sudah berpisah tadi. Saya tadi pergi meninggalkan majelis ke WC, ke sini aja kami berdua. Tadi saya sudah pisah. Ada dua permasalahan. Satu mengatakan tidak berpisah, satu mengatakan sudah berpisah. Kalau tidak ada saksi, siapa yang dibenarkan oleh hakim? Siapa yang dibenarkan oleh hakim? Kok bingung? Coba baca pangkalnya. Berarti yang menafikan berpisah. Maka disuruhlah bersumpah orang yang menafikan berpisah. Berarti yang mengatakan tidak dibenarkan. Oke, coba kamu bersumpah tidak ada terjadi berpisah. Wallahi demi Allah saya bersumpah, sejak jual beli tadi saya tidak pernah berpisah. Kami tidak pernah berpisah berdua. Maka dia dibenarkan oleh hakim. Itu pertanyaan standar yang ada di kitab. Pertanyaan kedua, kenapa hukum berpihak kepada orang yang menafikan, bukan orang yang mengatakan berpisah? Kenapa hukum berpihak kepada orang yang menafikan jual beli, yang menafikan terjadinya perpisahan, tidak kepada orang yang mengatakan sudah terjadi perpisahan? Nih, sesuai dengan pertanyaan antum, untuk apa usul fikih? Nah, itu gunanya. Coba jawab. Hah?
Pertama dengan dasar al-aslu baqa'u ma kana alama kana. Hukum asal itu kekal sesuatu di atas sedia kala. Sejak orang melakukan transaksi jual beli, kemudian hukum asalnya dia berpisah atau tidak berpisah? Tidak berpisah. Jadi kembali pada hukum asal, al-aslu baqa'u ma kana alama kana. Kemudian hukum kedua, hukum asal itu berlanjutnya jual beli. Kalau dikatakan kalau dikatakan berpisah, kalau dikatakan berpisah berarti jual beli masih ada khiyar. Tapi ketika dikatakan tidak, maknanya masih ada khiyar. Jadi hukum asal berjalannya akad yang sah. Nah, berjalannya akad secara sah. Tapi apabila kedua-duanya tersebut datang ke majelis hakim, si A duluan datang, kemudian si B. Si A duluan datang, kemudian 10 menit lepas itu baru masuk si B. Lalu kedua-duanya, salah satu mengatakan, Pak Hakim, kami sudah melakukan transaksi jual beli. Kawan saya ini mengatakan kami sudah berpisah, sehingga jual beli nggak boleh digagalkan lagi. Kata saya, jual beli kami belum berpisah sejak terjadi jual beli. Nah, siapa yang dibenarkan oleh Pak Hakim? Siapa yang dibenarkan oleh Pak Hakim? Hah? Oke, saya ulang pertanyaannya. Coba cerna baik-baik. Dua orang melakukan transaksi jual beli, datang ke dalam majelis hakim. Pertama masuk satu orang, 10 menit setelahnya masuk lagi orang kedua. Didudukkan oleh majelis hakim di depannya. Ditanya, apa permasalahan kalian? Permasalahan kami adalah tentang khiyar majelis. Kawan saya ini mengatakan kami sudah berpisah, sehingga jual beli nggak boleh digagalkan. Kata saya, kami belum berpisah. Siapa yang punya hak untuk menggagalkan jual beli? Siapa yang dibenarkan oleh Pak Hakim? Yang mengatakan sudah berpisah. Yang mengatakan sudah berpisah. Siapa yang dibenarkan oleh Pak Hakim? Hah? Siapa yang dibenarkan oleh Pak Hakim? Siapa yang dibenarkan oleh Pak Hakim? Yang mengatakan berpisah. Siapa yang membenarkan Pak Hakim? Astagfirullah, jangan terlalu dekat lihatnya. Siapa yang dibenarkan oleh Pak Hakim? Yang sudah mengatakan berpisah atau tidak? Ya, kitabnya. Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang dibenarkan oleh Pak Hakim adalah, bahkan dibenarkan oleh dunia adalah yang mengatakan berpisah. Dunia aja membenarkan yang berpisah mengatakan. Kenapa? Si A datang setelah 10 menit, apakah dia nggak berpisah dia itu? Hah? Satu orang masuk dalam majelis hakim, 10 menit setelahnya masuk lagi si B, apakah dia nggak berpisah? Ya sudah. Yang dibenarkan yang mengatakan berpisah. Datangnya sudah terlambat. Pak Hakim, kami nggak berpisah sejak majelis. Nah, kamu kan baru datang. Ini kawan kamu dari tadi datangnya. Kapan kamu bersama? Oh, sudah berpisah itu berarti. Nah, maka lihat ke kitab. Kata kita apa? Bi anja ma'an. Kamu buat kasus apa? Nggak paham hukum. Masalah apa lagi? Nggak berpisah. Kamu aja datang nggak serentak, nggak berpisah berarti. Mikir. Nah, kejebak namanya itu. Oke, lihat persoalan kedua. Nah, pikir, latih terus sampai perkara yang terkecil untuk perhatikan dari kosakata yang saya sampaikan. Awit tafaqa, atau sepakat kedua-duanya.
Siapa yang sepakat? Penjual pembeli. Boleh nggak penyewa dengan yang menyewa? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak. Karena bukan jual beli. Karena pembahasan ini jual beli doang. Khiyar majelis hanya pada jual beli doang. Nah, awit tafaqo atau sepakat keduanya penjual dan pembeli di atasnya. Di atasnya apa? Di atasnya apa? Di atasnya berpisah. Nah, kata penjual kami sudah berpisah. Kata pembeli, iya betul kami sudah berpisah. Ya, kalau sepakat apa masalahnya? Ada masalah kedua. Wadda'a ahaduhuma, mendakwakan oleh salah satu keduanya, penjual atau pembeli, akan fasakh sebelumnya berpisah. Nah, kata si penjual, Pak Hakim, betul kami sudah berpisah. Tapi saya sudah batalkan jual beli tadi sebelum berpisah. Wa angkaral akharu, mengingkari oleh yang lain. Nggak ada Pak Hakim. Nah, nggak ada kami batalkan jual beli sebelum berpisah. Siapa yang dibenarkan oleh Pak Hakim? Pak yusaddiqun nafi, maka membenarkan ia akan yang mengatakan tidak. Kenapa? Limuwafaqatihi lil asli, karena sesuai dengan hukum asal. Al aslu, oke, baqa'u makana ala. Al aslu al adam. Hukum asal adalah tidak. Nah, hukum asal tidak berpisah, tidak batal. Al aslu al adam. Titik. Tuh khiyar majelis selesai. Masuk kita dalam khiyar syarat. Wa yajuzu lahuma, boleh bagi keduanya, artinya lil aqidaini, bagi dua orang yang melakukan transaksi, syartu khiyarin, mensyaratkan khiyar, lahuma, bagi kedua-duanya, penjual dan pembeli, auli ahadihima, atau bagi salah satu keduanya, penjual dan pembeli, fi kulli bai'in, pada setiap jual beli yang padanya ada khiyar majlis, yang padanya ada khiyar majlis. Maka khiyar majlis itu ada pada jual beli salam, ada pada jual beli bai' ribawi, ada pada hibah bitsawab. Ketiga-tiganya tersebut juga ada khiyar syarat. Karena bahasanya adalah setiap jual beli yang ada khiyar majlis, maka ada khiyar syaratnya, kecuali satu, fima ya'tiku fil mabi', dalam kejadian yang merdeka padanya oleh yang dibeli, yang dijual. Nah, pada sesuatu yang merdeka padanya oleh yang dijual. Boleh ihsan, apa kejadiannya itu? Merdeka padanya yang dijual. Merdeka padanya oleh yang dijual, itu nggak boleh khiyar syarat. Contohnya apa? Yang dijual. Akad kitabah. Hah? Akad kitabah itu bukan jual beli. Memang nggak ada khiyar di akad kitabah. Ini jual beli. Pertama, saya ajarkan cara membuka saraf pikiran. Oke? Kalau disebut bahasa merdeka, itu untuk apa? Budak.
Berarti poin antum ke budak. Nah, karena nggak ada bahasa merdeka pada selain budak. Sekarang merdeka padanya jual beli, padanya akad oleh yang dibeli. Berarti yang dibeli itu adalah budak. Kapan seorang budak merdeka? Ketika dibeli. Hah? Ketika dibeli oleh asal atau furu'. Nah, itulah contohnya. Jadi ketika si ayah membeli anak, kakek membeli cucu, mbah membeli cicit, cicit membeli mbah, cucu beli kakek, anak beli ayah, maka jual beli seperti itu tidak ada khiyar syarat. Nah, kata seorang anak, saya beli hamba kamu ini, dan itu adalah ayah saya sendiri, saya mikir 2 hari dulu. Nah, kemudian kata si penjual, saya jual kepada kamu tanpa pikir. Maka pada saat itu si pembeli tidak punya hak untuk menggagalkan dalam 2 hari itu. Kenapa? Kenapa? Karena ketika akad dan langsung merdeka. Kan pas dibeli langsung merdeka kan? Kalau sudah merdeka apa yang mau digagalkan? Nggak ada lagi barangnya, hilang udah. Saya gagal, datang dia setelah 1 hari setelahnya. Nggak jadi, saya gagalkan jual beli. Kata penjual, apanya yang kamu gagalkan? Mana barang yang kamu gagalkan itu? Ini ya bapak saya. Ini bukan lagi budak kamu. Otomatis ketika kamu terjadi akad, iya, terima barang, serahkan uang, itu bapak tidak lagi jadi benda. Dia sudah jadi orang merdeka. Jadi nggak ada bahasa khiyar di situ. Nah, itu sebabnya kecuali dikecualikan sesuatu yang merdeka padanya oleh mabi. Itu cara membuka saraf berpikir. Jadi fokus kepada bahasa. Jangan kalau disebut merdeka antum masih mikir kambing. Ini jual beli kambing, mana caranya biar merdeka? Nggak ada bahasa merdeka pada kambing. Pasti itu persoalannya budak sahaya. 6. Fala yajuzu syarduhu limustarin. Maka tidak boleh syaratnya khiyar bagi si pembeli. Lil munafah, karena kontradiksi, karena bertolak belakang. Dan juga tidak boleh khiyar syarat pada ribawi, dan juga tidak boleh khiyar syarat pada jual beli salam. Fala yajuzu syartuhu fihima li ahad. Maka tidak boleh mensyaratkannya khiyar pada keduanya, ribawi dan salam, li ahadin bagi siapapun, baik penjual atau pembeli. Tapi kalau membeli budak yang akan merdeka di tangan si pembeli, yang nggak boleh syarat khiyar siapa? Bagi siapa nggak boleh? Pembeli saja. Penjual boleh syarat khiyar. Nah, tapi kalau pembeli nggak boleh. Nah, tapi kalau ribawi dan salam, itu khiyar syarat juga tidak boleh bagi pada 2 masalah tersebut bagi siapapun. Kenapa nggak boleh? Listiratil qabdi fihima fil majlis, karena disyaratkan terima barang pada keduanya, ribawi dan salam, di dalam majlis. Nah, dalam ribawi harus ada serah terima dalam majlis. Apa itu? Dalam ribawi harus ada serah terima dalam majlis. Apa itu? Apa yang mesti serah terima dalam majlis dalam ribawi? Barang doang. Iwadaini. Ingat bahasa belakang? Iwadaini, kedua-duanya.
Kemudian ada syarat terima dalam majlis dalam bait salam, apakah itu? Dalam bait salam apakah yang harus dibicarakan dalam majlis? Ra'sul mal, bukan barang. Jadi dalam bait salam cuma satu yang harus syarat terima dalam majlis, itu ra'sul mal. Lihat di belakang lagi, qabdur ra'sul mal fil majlis. Nah, tapi kalau bait ribawi kedua-duanya. Dan lagi bahasanya belakang, iwadaini. Qabdul iwadaini fil majlis, diterima dua iwad dalam majlis. Karena kontra dengan khiyar syarat. Kalau khiyar syarat itu tidak akan terjadi serah terima dalam majlis. Tidak akan terjadi. Nah, lalu di mana barang yang dibeli semasa khiyar syarat? Kalau nggak serah terima, di mana diletakkan? Itu ada pembahasannya nanti di khiyar syarat. Apakah ada atau tidak? Nah, nggak usah ditunda-tunda. Nah, kalau yang memberikan khiyar syarat itu adalah kedua-duanya, maka barang akan diletakkan di pihak ketiga. Kalau yang memberikan khiyar syarat di salah satu keduanya, maka barang diletakkan di tangan orang yang mengeluarkan khiyar syarat. Nah, barang tidak akan ada serah terima dalam majelis kalau ada khiyar syarat. Sementara bai' ribawi dan jual beli salam itu harus ada serah terima dalam majelis. Karena kontra antara syarat, maka khiyar syarat tidak ada dalam jual beli ribawi dan salam. Nah, siapa yang mengurus barang selama khiyar syarat? Kalau kedua-duanya melakukan khiyar syarat, barang pada pihaknya setelah 3 hari. Kata dia, beri masa berpikir seminggu. Hari pertama sah, hari kedua sah, hari ketiga hampir nggak sah, hari keempat batal jual beli. Bukan begitu. Jadi bukan lewat 3 hari baru batal jual belinya, tidak. Kalau orang itu mensahkan pada hari kedua jual beli sah, tidak. Sejak dia ngomong beri masa berpikir 4 hari, saat itu jual beli batal, maka nggak boleh dilanjutkan lagi. Sawa'un usrito fil aqdi au fi majlisih, baik disyaratkan ia syarat dalam akad atau dalam majelisnya akad. Baik disyaratkan ia akad di dalam akad, baik disyaratkan ia syarat di dalam akad atau di dalam majelis akad. Nah, saya juga kasih antum berpikir 5 menit, enggak 3 hari. 5 menit, tolong buatkan contoh khiyar majelis dalam akad dan khiyar majelis di dalam majelis akad. Apa bedanya? Atau 3 hari juga? Nah, silakan 5 menit saja. Coba lihat bahasanya. Sawaun, baik, usrito disyaratkan ia syarat, fil akdi di dalam akad atau di dalam majelisnya akad. Berarti ada 2 tempat mensyaratkan khiyar majelis, dalam akad atau di dalam majelis akad. Dah jelas? Buatkan contoh dalam akad, buatkan contoh dalam majelis akad. Ismail duluan. Abu. Safirullah. Antara beda dalam akad dengan majelis akad. Pariaman.
Yusuf. Kalau dalam akad disebut ketika akad syarat lima akad. Contoh dengan ihsan. Allah. Saya beli pensil ini dengan syarat buat kita 2 hari. Kalau dalam majelis, cuma sambil bicara aja, belum sampai ijab kabul. belum ijab kabul. Nah, belum ijab kabul. Di rencana saya mau beli pensil nih, tapi saya pikir 2 hari. Rencana. Lepas itu baru jual beli. Allah. Naam, khiyar majlis dalam majlis itu bukan sebelum, tapi setelah akad. Kalau sebelum akad nggak ada gunanya. Naam. Ihsan saya beli pensil antum 3.000 rupiah. Dah lama begitu. Oke, saya jual 3.000. Duduk orang tuh. Maaf ya, pensil saya beli tadi itu saya mikir 2 hari dulu. Nah, kalau kira-kira bagus baru saya beli. Tapi kalau nggak bagus nggak jadi saya beli. Jadi setelah akad di dalam yang tadi dalam akad, saya beli pensilmu seharga 3.000, mikir 2 hari dulu tunai. Saya simpel aja tuh. Dalam akad artinya dalam transaksi, di dalam majlis akad setelah transaksi tapi sebelum berpisah. Naam. Baik betul? Wal mulku fil mabi. Ini yang kita bahas tadi. Wal mulku wal milku. Milku, mulku, milku bukan mulku, mulku kerajaan. Milku hak milik. Wa milku fil mabi, hak milik pada barang yang dijual. Ma'a tawabi'ihi, bersama faedah-faedahnya. Fi muddatil khiyari, di masa khiyar. Limanin farada bi khiyarin, bagi orang yang sendirian, bagi orang yang sendirian dengan khiyar, baik pembeli atau penjual, baik dari si penjual dan si pembeli. Summa, kemudian, in kana lahuma, jika ada ia khiyar bagi kedua-duanya, pembeli khiyar, penjual juga khiyar, maka hak miliknya mauquf, diterhentikan status hak milik, sehingga barang diletakkan di pihak hakim, pihak ketiga atau orang yang dipercaya oleh hakim. Fa in tamal bai'u, jika sempurna jual beli, artinya lanjut, bana, terbuktilah, annahu limustarin, sesungguhnya hak milik bagi pembeli, min hinil akdi, dari sejak transaksi. Wa illa, jika tidak terjadi jual beli, ternyata terjadi penggagalan jual beli dalam masa yang telah disepakati, fali bai'in, maka status hak milik bagi si penjual. Mam? Khair. Ini sangat penting dalam menentukan halal haramnya sebuah barang. Contoh, saya beli dari Abu Bakar
Satu ekor kambing penghasil susu. Nah, saya bilang, Abu, saya beli kambing antum, kambing susuan dengan harga 2,5 juta. Tapi saya mikir dulu dalam 3 hari ini. Kata Abu Bakar, saya jual tanpa perlu pikir. Nah, kambing selama 3 hari di rumah saya. Yang memeras susunya selama 3 hari saya. Yang meminum susunya atau berhak menjual susunya selama 3 hari dalam masa khiyar itu adalah saya. Kenapa? Dia bahasa hukumnya, limanim paroda bi khiyar, bagi orang yang sendiri mengatakan khiyar. Tapi kalau Abu yang ngomong, saya pikir dulu 3 hari. Saya bilang saya beli tanpa pikir. Maka kambing sama 3 hari di rumah Abu. Yang berhak dengan susu kambing Abu. Susu kambing itu disebut dengan tawabi' di bahasa kitab. Milku fil mabi' ma'a tawabi'i. Hak milik pada barang yang dijual itu kambing bersama faedah-faedahnya itu susu, milik orang yang tersendiri mengatakan khiyar. Tapi kalau khiyar itu kedua-duanya, saya katakan khiyar. Itu saya mikir dulu 2 hari. Abu juga sama, saya juga mikir 2 hari. Ini kambing mahal. Nah, susu kambing juga mahal, sedang dicari. Karena banyak orang asma hari ini, pakai jantung. Jadi banyak yang perlu susu kambing. Saya mikir dulu. Khair, berarti saya melakukan khiyar, Abu melakukan khiyar syarat, maka kambing selama masa khiyar ditempatkan di pihak ketiga. Misalnya sama Ismail saja. Nah, biar diurus dia kambing dulu. Nah, hakim atau pihak yang ditunjuk oleh hakim, yaitu karyawannya hakim atau kaki tangan pelaksana daripada pengadilan, kambing dibawa ke situ. Maka susu dari kambing selama 2 hari itu diperas, disimpan, nggak boleh diambil karena nggak ada hak milik. Hak miliknya mauquf, masih belum jelas. Kalau ternyata jual beli lanjut, maka kambing dan susu yang sudah diperas 2 hari yang sudah disimpan freezer itu milik saya. Tapi kalau jual beli gagal, maka kambing milik Abu Bakar beserta susunya. Khair? Bagaimana kira-kira? Pembeli yang mengatakan khiyar, penjual mengatakan tanpa khiyar. Kambing sama siapa? Pembeli. Kemudian selama 3 hari khiyar, pembeli sudah peras susunya dan sudah dia minum. Kemudian dikatakan tidak jadi. Bukan masalah hukum, bukan masalah itu, namanya masalah statement. Ini hukumnya bagaimana? Hah? Hukumnya bagaimana? Hukumnya bagaimana? Hah? Itu enggak hukum jadi akad. Enggak hukum itu. Hukumnya bagaimana? Ini susu udah minum nih, jual beli digagalkan. Hukumnya bagaimana? Nah, fuqaha. Kata penjual, enak aja kamu. Kambing susu 3 hari, susu kambing saja kamu peras. Potong harga. Harga susu. Boleh?
Maaf Pak, maaf, kembalikan uang saya semuanya. Bisa deh maaf. Jadi kerja dia tiap hari begitu saja. Nanti dia datang sama tukang kambing itu lagi, dia beli khiyar 3 hari, dia minum susunya, dikembalikan, minta uangnya. Besok datang ke toko kambing itu lagi, dia beli susunya, khiyar 3 hari, perlu susunya, kembalikan kambing, minta uangnya. Jadi selama setahun, sebulan, cukup dia 10 toko kambing. Dan dia minum susu setiap hari, tanpa perlu punya kambing. Cukup pakai khiyar syarat 3 hari. Mana hukumnya? Nah, antum cari jawabannya selama 3 hari. Titik. Ismail cari jawabannya selama 1,5 hari. Kan antum mencarinya berdua. Di 1,5 hari saja. Wa yahsulu faskhun, dan hasillah fasakh. Nah, kalau sekiranya dalam masa khiyar itu pengen fasakh, bagaimana cara memfasakh itu? Nah, dibahas hasillah fasakh bagi akad dalam masa khiyar dengan seumpama mengucapkan fasakhtul bai'a. Aku fasakh jual beli. Ada hasil itu. Atau istarja'tul mabi'a, aku minta kembali barang yang dijual. Itu pasar dari siapa? Pasar penjual. Aku minta kembali barang dijual, berarti pasar dari penjual. Wa ijazatun, dan hasil juga ijazah. Ijazah artinya melanjutkan jual beli padanya masa khiyar dengan ucapan ajaztul bai'a, aku lanjutkan jual beli. Wa amdaituh, aku lanjutkan akannya jual beli. Titik. Wa tasarrufu fi muddatil khiyar, dan tasarruf mempergunakan barang di masa khiyar. Wajar bahasa ini? Nah, mudah dipahami? Mudah. Kenapa? Karena barang dipergunakan oleh orang yang mengkhiyar. Memang barang ada di tangan orang yang khiyar. Oke. Tadi dipergunakan barang di masa khiyar dengan cara digauli. Nah, apa yang dibelinya Safirullah? Apa yang dibelinya? Apa yang dia beli Ismail? Budak wanita. Jadi dibilang kambing. Budak wanita itu jawaban sempurna. Budak laki-laki kan nggak bisa. Karena seorang majikan tidak halal bergaul, majikan wanita tidak halal bergaul dengan budak laki-laki. Majikan laki-laki halal menggauli budak wanita. Maka jawabannya budak wanita. Atau i'taq, dimerdekakan. Apa yang dibeli? Budak. Atau dijual. Apa yang dibeli? Apa saja. Dan disewakan. Apa yang dibeli? Dan disewakan. Apa yang dibeli?
barang yang kekal ainnya ketika diambil manfaat. Nah, nggak bisa lilin. Lilin dia beli khiyar 2 hari, kemudian dia jual, bisa. Lilin khiyar 2 hari lalu disewakan, kagak bisa. Karena yang disewakan adalah barang yang kekal ainnya ketika diambil manfaat. Jadi ijarah atau dia tasarruf dengan cara disewakan, berarti yang dia beli adalah barang yang kekal ainnya ketika diambil manfaat. Wa tazwij, dan dia kawinkan apa yang dia beli. Budak. Kalau hewan mana ada kawin dia. Nah, perbuatan itu dari si ba'i, perbuatan semuanya tadi itu dari si penjual. Paskhun, khobar daripada wa tasarruf. Tasarruf itu dianggap pasakh. Nah, kata penjual, saya jual budak wanita ini sama kamu, saya mikir 2 hari dulu. 1 hari udah digauli budaknya. Itu maknanya dia telah menggagalkan jual beli. Baru 1 hari dikawinkan budaknya, berarti dia menggagalkan jual beli. Wa min mustarin, dan kalau timbulnya perbuatan itu dari si pembeli, maka itu disebut ijazatul lisyira, melanjutkan jual beli. Kalau kamu beli sesuatu dengan masa khiyar lalu kamu manfaatin dari pihak si pembeli, berarti pembeli maknanya sudah memilih melanjutkan jual beli. Titik. Cukup insyaallah. Indakum soal. Nah, pelajaran yang kemarin mengenai ribawi. Iya. Ini kurang dipahami untuk faidah talafat hadir asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana dalam yadin. Kemudian ada juga yang di setelahnya masyurita fi bai ahadihima bi ghairi jinsihi. Itu dengan 2 syarat. Perbedaan antara bi ghairi jinsi dengan ikhtilafat hadir asnaf gimana? Asnaf kalau bi ghairi jinsi dengan 2 syarat. Ya. Kalau ikhtilafal asnaf 1 syarat. 1 syarat. 6. Ya dan biadin, nggak mungkin lah. Ikhtilafal asnaf fabi'u kaifa syi'tum. Itu 2 syarat juga itu. Coba cek kalimat setelahnya. Ai muqababakan. Iya. Kalau rafi'i wa min lazimahu al-hulu ay ghaliban. Apabila dijual dengan selain jenisnya, dengan berbeda asnaf, itu sama bahasanya. Selain jenis lalu berbeda asnaf, itu bahasa yang sama. Artinya beras sama gandum itu kan beda jenis. Sama ilahnya apa? Makanan, jenisnya gandum sama beras. Gandum sama beras itu berbeda jenis, bahasa yang lain ikhtalafatil asnaf. Di dalam hadis berapa asnaf? 6. Coba jual beli berbeda asnaf. Emas dengan perak, gandum sama tamar, itu kan berbeda asnaf. Anggur dengan tamar itu berbeda jenisnya, jadi bahasa sama. Nah, jadi poinnya itu sama. Maka syaratnya 2. Pertama ya dan biyadin, artinya serah terima dalam majelis akad. Di tempat yang lain disebutkan serah terima dalam majelis akad dan
tunai. Nah, kenapa dalam matan nggak disebutkan, cuman ya dan biadin saja? Coba baca sarahnya setelah itu. Ya dan biadin, kemudian Hai muqabalatan. Muqabalatan artinya secara tema ada mujizahkan. Qala Rafi'i Wa min lazimuhu al-hulul. Wa min lazimihi al-hulul. Di antara